Salam saudara, bertemu kembali dalam renungan kita pada hari ini yang saya ambil di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Tema yang saya ingin kita renungkan bersama pada renungan kali ini yaitu tentang rumah yang disediakan. Setelah Yesus memberitahukan kepada para murid bahwa tinggal seketika waktu saja lagi dia bersama dengan para murid, dan para murid pasti tahu bahwa itulah penderitaan yang telah dia peringatkan sebelumnya kepada para murid, ya. Dan pasti mereka merasa sedih dan gelisah, saudara. Oleh itu Yesus menghibur mereka dengan berkata, janganlah gelisah hatimu, tetaplah percaya kepada Allah, tetap juga percaya kepadaku. Nah, di rumah Bapa banyak tempat tinggal, karena aku pergi ke situ dan menyediakannya, ya. Nah, alasan Yesus untuk menyediakan semuanya ini adalah supaya saudara, di mana dia berada, di situ juga para murid berada. Yaitu di mana dia berada, di situ juga orang-orang yang percaya kepadanya berada bersama-sama dengan dia. Apa yang kita pelajari di sini, saudara? Betapa Yesus serius dalam mengasihi kita. Ya, berbicara tentang menyediakan rumah, itu adalah sesuatu yang serius, saudara. Tidak ada orang yang buat rumah main-main. Orang yang buat rumah serius, saudara, sampai siap itu rumah. Nah, Yesus berbicara ini serius, saudara, karena dia sangat mengasihi, dia rindu setiap orang yang percaya, setiap manusia yang diciptakannya itu kembali bersama-sama dengan dia. Karena dialah, dengan rupa dialah manusia itu diciptakan, saudara. Nah, pertanyaannya sekarang adalah bukan apakah saudara ada rumah di surga ataupun tidak. Tetapi pertanyaannya adalah apakah saudara percaya kepada Allah dan percaya kepada Yesus, saudara. Jika saudara berkata bahwa saudara adalah orang percaya, ya, pertanyaan saya yang selanjutnya, percaya yang seperti mana, saudara? Karena apa yang saya tahu, saudara, apa yang Tuhan minta dari kita adalah supaya kita mengasihi dia dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan. Dengan kata lain, saudara, ya, apakah seluruh hidup kita ini, seluruh hidupmu telah engkau percayakan sepenuhnya kepada Yesus, saudara? Ada satu cerita, saudara, di mana ada seorang suka membuat pertunjukan. Nah, ini adalah cerita benar, saudara, ya. Dia mau membuat pertunjukan, yaitu pertunjukannya ini berjalan di atas tali, ya, di Niagara. Nah, dia pertunjukannya ini adalah dia mengikat tali di sebelah sana dan sebelah sana, saudara, dan ini sangat tinggi, sangat tinggi. Dan kalau jatuh itu mati, saudara. Nah, dan pertunjukannya itu adalah dia berjalan di atas tali sambil mendorong kereta sorong yang diisi dengan pasir 30 kilo, saudara. Dan sebelum dia membuat pertunjukan, dia berteriak kepada para penonton yang melihat dia. Dia berkata bahwa, percayakah kamu kalau saya sorong kereta sorong ini dari sini dan sampai ke seberang, saya selamat, tidak mati. Karena kalau jatuh pasti mati. Semua penonton diam, saudara. Dan dia berteriak dan akhirnya dia bosan karena tidak ada yang jawab, saudara. Akhirnya dia mendorong kereta sorongnya itu. Dan dia berjalan dengan begitu berhati-hati, saudara. Karena ini soal nyawa, mati hidup, saudara. Jadi pada waktu dia berjalan di atas tali itu, dia berhati-hati berjalan sehingga dia selamat sampai di seberang. Sehingga dia berteriak sekali lagi, percayakah kamu kalau saya kembali lagi, saya selamat. Semua orang tepuk tangan, saudara. Percaya.
Apa yang dia lakukan selanjutnya, saudara? Dia buang itu pasir. Kalau kamu percaya kepada saya, masuk di dalam kereta sorong saya akan sorong kamu sampai ke seberang. Tidak ada orang yang mau, saudara. Tetapi pada waktu dia bertanya, kamu percaya tidak? Percaya. Tetapi waktu dia menentang, kalau kamu percaya duduk di kereta sorong saya akan dorong kamu sampai ke seberang. Tidak ada yang mau. Dari yang muda sampai yang tua, tidak ada yang mau. Yang muda bilang belum kawin, yang sudah kawin bilang belum ada anak, yang ada anak bilang nanti tidak ada yang kasih makan anak. Cari yang orang tua, dia bilang saya mau tengok cucu. 1001 alasan, saudara. Akhirnya ada seorang anak kecil, ya lingkungan 7 ke 8 tahun. Dia berkata, Om saya percaya dan saya siap duduk di kereta sorong Om. Dan dia berkata silakan. Akhirnya anak ini saudara duduk di kereta sorong itu dan dia mulai dorong kereta sorong itu sampai ke seberang. Akhirnya orang saudara bertanya, berani sekali anak ini sampai kamu berani naik. Karena kalau kamu jatuh mati, kamu tahu tidak kalau kamu jatuh mati? Tahu, kata anak ini. Tetapi mereka bertanya, kenapa kamu berani? Kenapa kamu berani sekali? Akhirnya saudara, ketahuanlah bahwa anak ini, dia menjawab ini, karena yang sorong itu bapak saya. Saya percaya kepada bapak saya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Nah, percaya yang seperti inilah yang Tuhan mau, yang Tuhan tuntut dari kita, yaitu percaya dan memberikan diri kita, dituntun, diatur oleh Tuhan. Ya, jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jika percayamu belum memberi diri untuk dipimpin oleh Tuhan melewati badai-badai hidup ini, saya khawatir kalau percayamu itu tidak akan membawamu sampai kepada Bapa, saudara. Hidup ini bukan sangat serius, saudara. Ya, karena ini adalah kesempatan bagi kita. Ya, jangan tanya apakah engkau ada rumah di surga atau tidak, tetapi apakah engkau percaya kepada Yesus Kristus. Semoga renungan ini memberkati saudara. God bless you. Amin.